Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan bersama-sama bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam suasana ibadah online, tetapi hal ini tidak mengurangi keseriusan maupun kekhusyukan kita untuk menyembah kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita akan memulai ibadah kita pada saat ini, saya mengundang setiap kita untuk dapat berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus memberkati ibadah kita saat ini. Amin. Marilah saat ini kita kembali mengingat akan kasih dan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah hendaknya mulut maupun hati kita senantiasa memuji nama Tuhan, senantiasa menyatakan keajaiban Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. PPR nomor 370. Ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan, lihat bintang dan dengar bunyi guru, kuasa-Mu nyata di segenap alam, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa. Dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan datang dengan suara sorak, sambutku pulang amat giranglah. Ku bersujud dan menyembah padamu, keagungan-Mu nyata bagiku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mazmur nomor 119 ayat ke-76 dan ke-77. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Amin. Ini yang menjadi landasan ibadah kita pada saat ini. Manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Manusia adalah tempatnya dosa, manusia penuh dengan dosa. Di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya dosa. Untuk saat ini kita akan mengakui segenap dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Kembali kita akan mengakui dosa kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semuanya menyanyikan PPR nomor 45, Mari yang tertindas dosa. Kita pujikan ketiga baitnya.
Tuhan memberi selamat, sungguh Ia beri perhentian. Percayalah sekarang, percayalah, percayalah sekarang, percaya. Tuhan Yesus menyelamatkan, terimalah sekarang. Yesus mati disalibkan untuk gantikanmu. Keselamatan telah genap dan terima rahmat-Nya. Percayalah, percayalah sekarang, percaya. Tuhan Yesus menyelamatkan, terimalah sekarang. Kemanakah telah kau pergi, surga atau neraka? Senang susah semua kekal, sekarang memutuskan. Percayalah, percayalah sekarang, percaya. Tuhan Yesus menyelamatkan, terimalah sekarang. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami bersujud mengaku segala dosa kami kepada Tuhan. Kami manusia berdosa, seringkali kami hidup di dalam dosa. Kami seringkali melupakan Tuhan dan hidup di dalam kesenangan kami sendiri. Ya Tuhan, ampuni kami saat kami jauh daripada Tuhan, saat kami meninggalkan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika kami masih tidak taat akan perintah Tuhan, dan hidup kami senantiasa tidak dekat dengan Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini kami dapat hidup senantiasa mengasihi Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan hati kami saat kami menghadapi berbagai tantangan maupun kesulitan hidup. Iman kami tidak goyah dan kami senantiasa mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan senantiasa menopang dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Petunjuk hidup baru ini sekiranya menjadi berkat bagi setiap kita semuanya, menuntun kita sepanjang minggu ini untuk senantiasa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengingat kembali bagaimana cara kita hidup. Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Sudahkah kita setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Memang tidak mudah menjalani kehidupan untuk taat kepada Tuhan. Namun inilah keputusan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya keputusan saya, tapi keputusan juga Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Keputusan kita untuk tetap setia mengasihi Tuhan dalam segala situasi. Pujian PPR nomor 74
mengajak kita untuk mengingatkan kembali keputusan kita untuk mengikuti Yesus senantiasa tanpa terombang-ambing. PPR nomor 74 bagian biru, mengikuti Yesus keputusan. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Biarlah ini menjadi komitmen bagi setiap kita untuk senantiasa mengikuti Tuhan di dalam kehidupan setiap kita tanpa pernah kita mengingkarinya. Mengejap setiap kita bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Marilah setiap kita yang percaya mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama menaikkan beberapa doa syafaat yang pada saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Daniel Sutrisno. Waktu dan tempat dipersilakan. Marilah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami dan peduli kami, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kami sadar bahwa segala situasi dan kondisi yang telah membuat kehidupan kami merasa tidak nyaman dan bahkan terganggu di dalam segala hal. Tetapi ya Bapa, kiranya kami tetap sadar bahwa kasih Allah tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Tuhan berkati akan seluruh jemaat Tuhan di dalam kesehatan mereka, pekerjaan mereka, dan kami mendoakan untuk seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan pelihara jaga mereka di tengah-tengah COVID-19, agar kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Oh Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa khususnya untuk orang-orang yang berada di garis depan, para dokter dan perawat yang terus berjuang mempertaruhkan nyawa mereka menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan akan menolong, memberi kekuatan, memberi hikmat, bahkan perlindungan, sehingga mereka tetap terjaga oleh karena kasih, setia dan kuasa Tuhan yang menaungi mereka. Oh Bapa yang di surga, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami,
khususnya pemerintah kami dalam menghadapi situasi yang mungkin sangat-sangat menegangkan, tetapi kami percaya hikmat yang daripada Engkau, pertolongan daripada Engkau selalu Kau berikan kepada pemerintah kami. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu-lah kami serahkan doa syafaat kami. Kiranya doa ini akan berkenan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, Tuhan yang tetap setia. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Gatot Hari Kristanto. Namun sebelumnya Komisi Pemuda akan mempersembahkan pujian bagi setiap kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, seperti pujian yang kami panjatkan di hadapan Tuhan, kami ingin menghargai firman-Mu dengan menuruti firman-Mu. Dan biarlah saat ini kesempatan yang baik bagi kami ya Tuhan untuk
mendengar suara Tuhan melalui perenungan firman Tuhan ini, supaya kami bisa melihat diri kami dan kasih kami kepada Tuhan, sehingga kami makin hari makin memperbaiki diri untuk mengasihi lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Love God More and More. Saya akan mengajak kita memperhatikan satu catatan perikop firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian perikop ini. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat menemukan nomor telepon dari teman saya waktu SMA. Sekitar hampir 23 tahun kami tidak pernah ketemu, dan akhirnya saya melalui WA group saya mendapatkan nomor teleponnya, dan langsung malam itu saya telepon dia, dan kabarnya dia ada di Sumatera Selatan, lebih di atas lagi. Kita teleponan, dia menebak siapa ini. Saya langsung ngomong, "Oh saya Gatot." Dulu biasanya juga dipanggil Gatot. "Saya Gatot," gitu. Sudah 23 tahun tidak ketemu, dan kita bertelepon, kemudian, "Oh Gatot," langsung dia itu ngomong sama saya, "Kowe digoleki Anita." Ini bahasa Jawanya ya, dia juga orang Jawa, rupanya tinggal di Sumatera. Artinya, kamu dicari Anita. Saya ketawa ngakak Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Karena apa? Anita itu cinta monyet zaman SMA. Jadi dia tahu bagaimana saya dekat sama cewek waktu SMA dulu begitu ya. Tapi sekarang Anita nggak tahu kemana begitu. Tapi itulah kisah yang dia ingat dan dia lemparkan ke saya. Itu cinta monyet sebetulnya ya, cinta monyet. Cinta monyet ini sebenarnya sebuah sindiran ya. Istilah cinta monyet ini sebenarnya adalah sebuah sindiran yang digunakan untuk seseorang yang sebetulnya masih diragukan cinta, ketulusan, dan komitmennya itu masih diragukan terhadap pasangannya. Boleh dikatakan dia adalah jatuh cinta yang mungkin bisa sesaat saja lah, atau belum memahami arti dari cinta yang sesungguhnya dan komitmennya kepada pasangannya. Maka dikatakan cinta monyet. Nah, istilah cinta monyet ini sangat fenomenal sekali, mulai sejak tahun 1960 sampai dengan 80. Di masa-masa itu memang kita tahu muda-mudi di Indonesia mulai sedikit agak
melihat dunia luar sedikit gandrung dengan film-film romans, dan kemudian juga bagaimana dipengaruhi oleh bacaan-bacaan, kemudian cerita-cerita, video-video yang mempengaruhi anak-anak sekolah yang masih mungkin SMP sampai SMA. Kemudian mereka mulai terbuka, mereka yang biasanya zaman itu adalah anak-anak muda yang masih sedikit tertutup begitu ya, masa-masa kenal dengan cewek itu malu-malu dan lain sebagainya, mulai muncul kesukaan terhadap lawan jenis ini, tetapi memang zamannya belum siap sehingga mereka masih malu-malu untuk terang-terangan memiliki hubungan yang khusus dengan pasangan atau lawan jenis yang lain. Dan biasanya ini adalah cinta yang dikenal oleh anak-anak yang masih sekolah, masih SMP, SMA begitu, dan menyebutnya sebagai cinta monyet. Cinta anak sekolahan yang masih malu-malu, cinta anak SMA, SMP waktu itu yang seringkali tidak bertahan lama, seringkali gampang berubah, yang tidak berdasarkan apa-apa, yang tidak punya tujuan yang jelas, yang penting suka sama suka, ya urusan nanti belum tahu bagaimana, dan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dan itu yang dikenal dengan cinta monyet waktu itu. Ada banyak hal yang membuat mereka akhirnya bisa berubah perasaan, berubah keadaan, berubah komitmen dan lain sebagainya, sehingga di dalam kehidupan pasangan mereka seringkali hampir sangat jarang sekali orang yang cinta SMP itu bisa langsung masuk ke pelaminan bertahan sekian lama, sangat jarang sekali. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, seringkali ada terjadi begitu banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, bahkan perubahan di dalam perasaan kita, komitmen kita kepada Tuhan, sehingga dalam pengiringan akan Tuhan pun kita sering menjadi lemah dan bisa berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu pesan singkat bahwa Allah akan membangkitkan kembali orang Kristen sejati itu untuk dapat terus dan terus lagi untuk mengasihi Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita di zaman sekarang ini seringkali kita memiliki idola-idola public figure kita yang kita senangi begitu ya. Dan ketika kita melihat public figure yang kita idolakan itu kemudian mereka mengalami sebuah masalah yang sebelumnya kita jadikan panutan, yang sebelumnya kita jadikan contoh kehidupan rumah tangga yang mungkin ideal atau bijaksananya dan lain sebagainya, tiba-tiba ketika itu kita mendengar public figure ini mendapat masalah, mungkin terlibat kepada narkoba, terlibat kepada perselingkuhan, dan bahkan ada yang rumah tangganya juga pecah dan lain sebagainya. Situasi-situasi seperti ini akhirnya membuat kita jadi kecewa, membuat kita jadi sakit hati. Bisa jadi orang-orang yang kita idolakan, yang menjadi panutan kita, yang menjadi contoh kita, kok akhirnya terjadi seperti ini. Bahasa Jawanya, walah kok yang gletek gitu aja gitu ya. Singkat cerita, bukan lagi menjadi panutan. Belum lagi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau kita melihat dan mendengar kegagalan-kegagalan yang dialami oleh para pendeta, mungkin hamba-hamba Tuhan, mungkin juga majelis atau aktivis-aktivis yang lain yang begitu aktif melayani di gereja tetapi hidupnya mengalami banyak kegagalan, maka kita pun akan mengalami kekecewaan, kita akan mengalami sakit hati, bahkan kita bisa berubah. Nggak usah gereja-gerejaan gitu ya, nggak usah gereja-gerejaan lah, nggak usah pelayanan-pelayanan, nggak usah PA-PA dan lain sebagainya. Itu contohnya hamba Tuhan yang selama ini kita ikuti ini juga nggak beres gitu ya. Majelis juga nggak beres, aktivis juga, nggak usah terlalu fanatik gereja-gerejaan. Seringkali itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sebagai seorang Kristen, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Akhirnya kita secara tidak sadar cenderung menjadi hakim atas orang lain. Seolah-olah kita ini menjadi orang yang kebal terhadap pergumulan, terhadap kegagalan dibandingkan orang lain. Kita kecewa melihat kenyataan orang lain yang gagal dan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita merasa lebih hebat dan lebih berhasil dan lebih layak dibandingkan orang lain ketika kita melihat kegagalan orang lain. Bisa jadi Bapak Ibu, kalau kita sendiri yang mengalami kesusahan itu, kalau kita sendiri yang mengalami penderitaan dan bahkan kegagalan, diperlakukan tidak adil di dalam hidup ini,
wah bisa-bisa kita ini lebih gampang sekali untuk kecewa kepada Tuhan dan kecewa kepada orang lain. Dan itu disertai ya mungkin saja kita bisa punya argumentasi pembenaran diri kita sendiri. Atau bisa jadi kita sebaliknya mengambil keputusan yang lain. Yaitu tadi tidak usahlah kita terlalu ngoyo-ngoyo, terlalu kerja keras, terlalu sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Biasa-biasa aja lah itu loh, hamba Tuhan yang itu aja hidupnya begini, majelis itu, pengurus ini dan lain sebagainya. Akhirnya kita mengambil keputusan yang penting pokoknya jadi orang Kristen itu doa gitu aja lah ya, doa sehari 3 kali, makan pagi, siang dan sore gitu ya. Kemudian kalau minggu beribadah, sudahlah cukuplah, biasa-biasa aja, kita nggak perlu terlalu sungguh-sungguh. Daripada kayak sungguh-sungguh jadi pejabat ini pejabat itu, tiba-tiba hidupnya juga kacau. Saudara yang kasih Tuhan, kita begitu peka sekali seringkali dengan kegagalan orang lain, tapi kita begitu memaklumi, begitu permisif, begitu oke-oke saja dengan kegagalan diri kita sendiri. Sesungguhnya kita pun memiliki banyak kesalahan dan kegagalan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kesungguhan kita untuk mengiring Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, tapi kadang-kadang memang kita anggap biasa saja. Itu kegagalan diri kita anggap itu ya bisa dimaafkan dan bisa dimaklumi. Tetapi ketika kita melihat kegagalan orang lain, maka serta-merta kita tiba-tiba menjadi seorang hakim atas diri orang lain. Marilah kita melihat diri kita ini, pribadi kita itu, dengan berhadap-hadapan langsung dengan Tuhan. Kita memandang dia dan dia memandang kita tanpa melihat kiri dan kanan. Kita memandang kepada Tuhan yang memandang kepada kita dengan sorot matanya yang begitu sangat tajam, tetapi juga ada keteduhan karena kasihnya yang mengasihi kita, yang akan menopang kita. Dan kita juga melihat Tuhan dengan semua karya yang sudah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kekecewaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam cerita yang kita baca tadi, kita tahu ini adalah kisah dari seorang tokoh besar di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Rasul Petrus. Kita tahu bagaimana Petrus menjalani hidupnya yang bersama-sama dengan Tuhan sepanjang 3,5 tahun. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore mereka berada bersama-sama dengan Tuhan. Dia adalah seorang murid Tuhan yang begitu menggebu-gebu mengiring Tuhan, yang begitu sangat menonjol dibandingkan murid-murid yang lain, yang begitu leading dibandingkan murid-murid yang lain, yang tampil lebih luar biasa kelihatan dibanding murid yang lain. Dan seringkali dia menjadi juru bicara dari beberapa murid untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Ini murid yang sangat menonjol sekali, dan bahkan di dalam kearoganan dia, atau mungkin dalam keyakinannya yang begitu overconfidence, begitu hebatnya dia mengakui diri sebagai yang paling loyal kepada Tuhan Yesus dibandingkan murid-murid yang lain. Ketika waktu itu Tuhan mengatakan kau akan tercerai-berai, akan meninggalkan aku. Kemudian dia mengatakan, yang lain boleh, yang lain bisa pergi, tapi aku tidak akan. Itu Petrus. Begitu luar biasa. Begitu menyatakan pengakuan loyalitasnya, setianya kepada Tuhan luar biasa, membandingkannya dengan murid-murid yang lain. Tetapi yang dengan terang juga menyatakan penyangkalan dirinya kepada Kristus pada saat Yesus ditangkap. Dan dia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah sejarah kegagalan Petrus yang paling dalam di dalam hidupnya. Dan kita tahu Petrus pasti menyesal. Dan Petrus pasti bertobat, dan kita yakin kalau dia menyesal dan dia bertobat, itu Tuhan pun pasti akan mengampuni dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya tidak lengkap. Walaupun dia mungkin menyesal dan dia bertobat, dan Tuhan pasti bisa mengampuni dia, tapi rasanya tidak lengkap kalau dia tidak berjumpa langsung dengan Tuhan, dan Tuhan bercakap-cakap dengan dia. Tuhan yang dia khianati, Tuhan yang dia sangkal waktu itu. Tetapi inilah apa yang dipikirkan oleh Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan,
bagaimana ya seandainya ya? Seandainya kalau kita itu bersalah kepada orang lain ya, bersalah kepada orang lain dan kita minta maaf, ya kita dimaafkan. Kita dimaafkan. Tapi dia tidak lagi mau ngomong sama kita. Dia tidak lagi mau dekat dengan kita. Dia tidak lagi mau menyapa kita. Kalau kita dekati selalu menghindar. Ya walaupun kita dimaafkan, tapi kan rasanya ganjel ya. Ya dimaafkan, tapi ngomong aja nggak mau, dekat aja nggak mau. Rasanya masih mengganjal. Dan bisa-bisa itu menjadi tertekan di dalam diri kita. Sepertinya dimaafkan, tapi kok nggak bisa komunikasi lagi ya, nggak bisa dekat lagi ya. Masih ada rasa bersalah akhirnya di dalam diri kita. Tuhan Yesus mendatangi Petrus dan Tuhan Yesus menyapa Petrus. Ia mau berbicara dengan Petrus. Ia datang bukan datang sebagai seorang hakim yang akan menyudutkan Petrus, yang mengorek-ngorek lagi kesalahannya. Dulu kamu nyangkal aku gini kan dulu. Bukan. Tapi dia datang untuk menciptakan momen pemulihan, peneguhan kembali kepada panggilan Petrus. Oh ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop sebelumnya kalau kita melihat perikop yang sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ketika mereka sedang menjala ikan. Itu momen di mana Tuhan Yesus mau memakai dan mengingatkan bagaimana Tuhan memanggil Petrus pada saat Petrus menjadi penjala ikan. Dari penjala ikan, Tuhan memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Itu sebagai panggilan mula-mulanya Petrus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan di dalam momen ini juga dia ingin mengingatkan kembali kisah itu ketika murid-murid menjala. Dan Petrus setelah mengalami kegagalan, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan pada saat itu dia menghampiri Petrus. Tuhan memulihkan Petrus dengan membicarakan, bukan menghakimi dia, bukan menyalahkan dia, tetapi berbicara tentang kasih. Kasih. Bahkan pertanyaan, apakah engkau mengasihiku? Itu diajukan 3 kali Bapak Ibu. 3 kali. Ya di sini kita tidak terlalu menyoalkan lah pertanyaan tentang kasih yang 2 kali di atas itu bicara memakai kata aslinya agape, kemudian yang ketiga filia. Kita nggak menekankan soal itu karena itu perkataan yang bisa dibolak-balik, itu bisa dipakai bergantian. Tetapi kita lebih menitik beratkan pada 3 kali pertanyaan tentang kasih itu untuk memulihkan 3 kali kegagalan Petrus saat menyangkal Tuhan Yesus. Kita lihat ada pertanyaan yang ketiga, dan pada saat pertanyaan yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus sedih karena dia ingat sampai 3 kali, dan 3 kali juga dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan sangat penting sekali. Di situ dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini, more than this. Lebih dari ini memang tidak disebutkan langsung mereka manusia. Ini lebih dari ini, itu bisa bicara soal lebih dari benda, atau lebih dari perahu, atau lebih dari ikan, atau lebih dari pekerjaan sebagai nelayan. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari kerjaanmu sebagai pelayan? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari ikan-ikan yang kamu tangkap atau yang lainnya? Tetapi memang masuk akal sekali jika ini dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Apakah engkau mengasihi aku dibandingkan murid-murid yang lain? Karena itulah arogansi dari si Petrus ketika dia mengatakan yang lain boleh meninggalkan, aku tidak. Maka Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Tapi akhirnya Petrus menjawab, dan dia mengubah jawaban itu dengan tidak membandingkan dengan murid-murid yang lain. Dia mengatakan kepada Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, engkau tahu. Tidak lagi lebih dari ini dan lebih dari itu, tidak.
Artinya aku ingin Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau. Kasih kepada Engkau ya Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan untuk mengasihi Allah lebih dari apapun juga. Sering kasih Tuhan, kasih kepada Allah seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Lebih dari apapun juga. Kasih kepada Allah seperti Abraham lebih mengasihi Allah daripada kemapanan hidupnya secara ekonomi di tanah kelahirannya pada saat itu. Bahkan dia mengasihi Allah lebih dari anaknya sendiri. Seperti Ayub yang lebih mengasihi Allah lebih dari harta dan kekayaan dan bahkan keluarganya sendiri. Seperti Musa yang lebih mengasihi Allah lebih dari kemewahan Mesir ketika dia diangkat menjadi seorang anak angkat Fir'aun pada saat itu. Dan seperti Paulus juga yang mengasihi Allah lebih dari segala prestasi yang dia miliki, segala kehebatan agamawinya, penghargaannya, yang kemudian dia mengatakan itu kuanggap sebagai sampah ketika aku mengenal Kristus. Dan Petrus pun akhirnya memperlihatkan kasih kepada Tuhan. Dalam catatan ayat yang ke-18, ayat yang ke-9, Tuhan memberikan gambaran bagaimana Petrus mengasihi Kristus lebih daripada nyawanya sendiri. Dia rela untuk menderita, bahkan sampai disalibkan. Menurut tradisi itu disalibkan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan kasihnya ditunjukkan kepada Tuhan. Lebih lagi. Surat-surat Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 dia juga bicara banyak tentang penderitaan sebagai kasih karunia Tuhan. Selain kasih oleh Tuhan, di dalam hal ini kita perlu merenungkan bagi diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Kadang saya kalau di rumah itu ajak teman ya, ajak teman di bawah gitu untuk makan ke atas kadang gitu. Ayo makan ini pas masak, ini ada yang masak gitu ya. Kadang saya ajak makan ke atas gitu, ayo makan. Tapi saya ngomong biasanya, tapi ala kadarnya ya. Saya ngomong ala kadarnya. Mengapa saya ngomong ala kadarnya? Karena yang akan saya sajikan ini tidak memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Jadi saya ngomong ala kadarnya ya. Ya itu keterbatasan. Tapi saya tidak tahu apakah kita ikut Tuhan itu juga ala kadarnya Bapak Ibu. Ya ala kadarnya lah. Tidak ada lebih lagi. Ya pokoknya seadanya lah ikut Tuhan. Mengasihi Tuhan itu seadanya lah, ala kadarnya. Kita ingin belajar dari Petrus. Kasihilah Tuhan Allah kita itu more and more. Lagi dan lagi. Lebih lagi. Saya tahu di dalam pengiringan kita akan Tuhan kita mengalami banyak peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang begitu sangat sulit. Apalagi masa-masa pandemik sekarang ini. Kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Dan kadang-kadang juga beberapa orang hampir menyerah dengan kehidupannya. Ini kok nggak ada solusi, ini kok nggak ada jalan keluar dan lain sebagainya. Kita hampir-hampir menyerah untuk berdiri sebagai seorang Kristen yang di hadapan Tuhan. Kita merasa lemah sekali. Dan kita perlu sadar bahwa kita ini memang bukan seorang yang kebal terhadap pergumulan. Bukan seorang yang kuat, yang harus tampil terus tersenyum di hadapan orang padahal hati ini menangis. Kita bukan orang seperti itu sebetulnya Bapak Ibu. Supaya kita nampak di hadapan orang itu kita kuat, tetapi padahal rapuh sekali dalam pengiringan kita akan Tuhan di dalam batin kita. Saya ingin mengatakan dan berkali-kali saya mengatakan di dunia ini yang memang keadaannya gini Bapak Ibu. Kita akan mengalami penderitaan. Bagian dari dunia yang kita hidupi ini dan macam-macam penderitaannya, ya itulah kita akan menderita. Saya ngomong begini bukan berarti saya itu mengecilkan, meremehkan penderitaan Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti saya juga nggak peduli yang menderita. Memang ya kita di dunia ini mengalami penderitaan dan kesusahan. Tapi bagi seorang percaya dan menjadi pengikut Kristus, hal yang utama adalah apakah penderitaan itu sungguh kita pakai untuk Kristus, demi Kristus dan bagi Kristus. Ini soal yang lain Bapak Ibu.
Ini bukan sekedar kita bertahan terhadap penderitaan, yang penting kuat. Ini ingin menunjukkan kita kuat ketika menahan penderitaan, kesusahan. Bukan itu. Tetapi apakah penderitaan itu kita pakai untuk Kristus dan untuk memuliakan Kristus? Kalau kita tahu di Pulau Nias itu ada semacam lompat batu ya. Lompat batu tingginya kira-kira ada 2 meter Bapak Ibu. Tapi sebelum dia bisa melompat tingginya 2 meter itu, sebelumnya itu ada semacam batu kecil yang tingginya kira-kira itu 35 cm sampai 50 cm, itu seperti batu lompatan gitu loh. Untuk mancik itu apa ya bahasa Jawanya? Untuk sebelum meloncat 2 meter tuh dia akan menekan kakinya ke batu yang kecil ini sehingga dia bisa melompat setinggi 2 meter itu. Memicu lompatannya lebih tinggi. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita itu supaya kita terus menerus bisa dipersiapkan, diperbaharui, supaya kita terus menerus dikoreksi oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi ambil bagian di dalam penderitaan Kristus dan pengudusan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kemarin dilihat seorang artis, ini artis sudah kaya gitu ya, sudah punya semuanya gitu ya. Kemudian ditanya oleh wawancara oleh dengan seseorang, ditanya, semua sudah punya gitu ya, usaha sudah ada, anak sudah ada, terus semuanya sudah ada, lalu apalagi toh yang ingin dicari? Dia ditanya seperti itu Bapak Ibu. Apa yang dia jawab? Ya, hidup ini kan harus terus dilanjutkan. Pokoknya intinya yang penting kan kita bahagia. Yang penting kita itu bahagia. Dan itulah yang ingin dicapai. Bagaimana Bapak Ibu sering kasih Tuhan? Dan jangan-jangan tujuan hidup dan motivasi hidup kita itu sama sebagai seorang Kristen. Yang penting kita itu bagaimana di dunia ini bisa bahagia. Saudara, kalaupun di dunia ini kita bisa memiliki banyak hal, bahkan kita bisa melakukan banyak perkara besar, bahkan kita sampai rela menderita untuk melakukan sesuatu itu bila didasarkan karena hanya tujuan berkat, tujuan kebahagiaan hidup, kelapangan usaha kita, kesehatan yang baik, maka itu pun belum membuktikan apapun di dalam kesungguhan dan kesetiaan kita untuk mengiring Tuhan. Kita disediakan durasi waktu kita masing-masing Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang berbeda-beda. Berapa umur kita nggak tahu. Hari ini mungkin kita bisa dalam kondisi kuat, hari ini mungkin ada yang mengalami kelemahan, hari ini merasa kita tahan banting begitu keras untuk kita bisa melayani Tuhan bahkan, tapi itu belum membuktikan apapun dalam kesetiaan kita selama waktu yang Tuhan sediakan itu belum selesai. Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya nanti kita akan bersama-sama menikmati kesempurnaan, kemuliaan bersama Kristus kelak dalam perkumpulan besar bersama dengan Dia kelak suatu saat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang mudah dilewati. Kemuliaan besar itu akan melewati masa yang tidak mudah. Bagaikan seorang prajurit yang harus ada di medan perang dan dia kemudian mengalami kemenangan. Bagaikan seorang yang sakit bersalin, begitu sakitnya setelah itu mengalami kelegaan dalam sebuah kelahiran. Dan juga bagaikan seorang petani yang bersusah payah untuk menanam dan merawat tanaman-tanaman itu sehingga kelak dia ada sukacita besar pada saat panen. Seperti itulah perjalanan kehidupan kita, dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu bukan mau membuat dan mengumpulkan banyak orang datang kepada Dia, sebanyak-banyaknya pengikut. Kalau Tuhan mau itu katanya loh, batu-batu itu pun bisa jadikan pengikut Dia. Tapi bukan itu tujuan Dia. Tapi Dia ingin menjadikan pengikut yang sungguh-sungguh dan setia. Karena itu, bila tidak ada cinta yang sungguh-sungguh, maka cepat atau lambat kita akan tergeletak. Banyak orang mungkin gak menghujat nama Tuhan, tapi dia tidak memuliakan Tuhan. Banyak mungkin orang yang percaya Alkitab, oh ini firman Tuhan, disimpan rapi-rapi di rak lemari, tapi tidak pernah ada kegairahan untuk cinta kepada firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan.
Mungkin ada banyak orang yang jujur, bisa peduli dengan orang lain, membantu orang lain, namun tidak memiliki kasih yang menyala-nyala untuk Tuhan. Mungkin orang itu tidak egois, Bapak Ibu. Mungkin dia juga melayani. Yaitu mungkin saja orang-orang ateis, orang yang nggak percaya Tuhan pun bisa jadi kelihatan orang baik kok. Nggak masalah itu, dan kita nggak perlu heran kalau orang nggak mengenal Tuhan pun itu jadi seperti orang baik itu banyak. Tapi tanyakan di dalam hati, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita ada dalam gereja kita ini yang luar biasa. Kalau kita melihat ada banyak orang begitu setia melayani Tuhan, belajar firman Tuhan begitu luar biasa, kita mengatakan, wah itu luar biasa orang itu. Bahkan pendiri gereja kita ini, perintis gereja kita, penginjil Teh Sun Sun itu dikenal dengan doanya luar biasa. Dan kita mengatakan, Teh Sun Sun itu, penginjil Teh Sun Sun luar biasa sekali. Orang yang berdoa. Kalau kita melihat ada orang yang berkorban, itu orang luar biasa. Kalau kita melihat ada orang yang memberikan persembahan begitu sangat banyak, kita mengatakan orang itu luar biasa. Enggak Bapak Ibu. Seharusnya itu yang wajar. Itu yang biasa sebagai seorang Kristen, memang seharusnya demikian. Kita ingin mengangkat mereka menjadi itu orang yang luar biasa karena kita ini kalah kadarnya. Karena kita ini biasa-biasa, bisa boleh dianggap biasa. Tidak. Sebetulnya mereka yang luar biasa itu adalah orang-orang yang wajar, orang-orang yang biasa. Kalau kita mau jujur, kita yang memprihatinkan. Kalau mereka kita anggap orang-orang besar, kita menganggap orang-orang biasa. Bukan, mereka orang-orang yang biasa, dan kita ini orang-orang rohaninya kerdil, seringkali tidak bisa mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Kitalah yang memprihatinkan seringkali. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita bisa mengasihi Tuhan lagi dan lagi dan lagi, meskipun kita mengalami derita, kesusahan, dilukai, jatuh, kita bangun dan mengasihi Tuhan lagi. Itu bukan sekedar ingin menunjukkan kita ini orang yang kuat, bukan. Tapi kita ingin mengasihi Tuhan lagi dan lagi, to be continue, makin bertambah, bukan sekedar kita menahan penderitaan, bukan. Saya pernah mengalami kegagalan juga Bapak Ibu, semua pasti pernah mengalami kegagalan. Saya pernah mengalami kegagalan yang luar biasa juga, jatuh di dalam kesalahan dan di dalam dosa, hingga sarjana teologi saya itu harus saya tempuh dalam waktu 7 tahun Bapak Ibu. Sempat ingin menyerah sih, sempat ingin rasanya sudahlah. Tapi sekali lagi saya belajar berhadap-hadapan dengan Tuhan, langsung berhadap-hadapan dan terus melihat panggilannya. Dan dalam pertanyaan ini pula seolah Tuhan mengatakan, apakah engkau mengasihiku? Dan sampai saat ini terjatuh dan bangun lagi untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bicara tentang bagaimana ketekunan kita mengiring Tuhan. Kekristenan itu bukan kerohanian yang ala kadarnya sesungguhnya. Kekristenan itu bukan kerohanian yang hanya seorang yang meluap-luap sekejap setelah itu hilang entah kemana. Bukan. Tapi lagi dan lagi. Saya ingin kita melihat Kristus, melihat Allah kita yang rela datang ke dunia. Kristus, dia tidak lemah dan tidak mundur walaupun penderitaan harus dia alami. Dia terus menerus dan lagi dia mengasihi Bapaknya. Dan bukan hanya itu, dia terus menerus dan lagi untuk mengasihi saudara dan saya. Terus Yesus bukan digambarkan orang yang ini kelihatan kuat ketika dicambuk, ketika ini enggak, ketika dicambuk juga dia berteriak, dia kesakitan, tetapi cintanya begitu besar, dia ingin lagi dan lagi mengasihi kita. Seperti itulah seharusnya kita
Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tanpa kasih yang sungguh maka seluruh kesusahan kita, kerja keras kita hanya sebagai bagian dari rasa puas diri, bahkan bisa menuju kepada radikalisme, dan ini menjadi keliru. Mari cek kekristenan kita, mari cek rohani kita, yang sebenarnya kita itu sedang digerakkan oleh apa? Apakah kita digerakkan oleh rasa takut masuk neraka maka saya pergi ke gereja? Apakah digerakkan, mungkin ada orang digerakkan rasa kebencian karena kebencian kepada agama tertentu sehingga dia beralih kepada agama yang lain? Apakah digerakkan oleh rasa khawatir kita sehingga kita dekat-dekat dengan Tuhan? Mari cek kekristenan kita. Saya ingin menutup kita dengan sebuah cerita. Mungkin kita pernah mendengar cerita ini. Bapak Ibu, ini di klinik ya, di sebuah klinik. Ada seorang tua yang datang di sebuah klinik, usia sekitar 70 tahun lebih, kira-kira jam 10-11 itu datang. Rupanya dia ingin membuka jahitan luka di jempolnya itu loh. Luka kan dijahit sedikit begitu, dia ingin membuka jahitan itu, tapi kemudian karena dokter semua masih sibuk, perawat masih sibuk, dan dia disuruh selesaikan administrasi, suruh menunggu kira-kira 1 jam lebih nanti baru bisa ditangani. Kemudian dia duduk di di ruang tunggu dengan gelisahnya, dia duduk, dia melihat jempolnya, kemudian dia lihat jam, gelisah sekali, dia nggak bisa tenang sambil menunggu, kok lama sekali. Kemudian seorang perawat ini memperhatikan dia, dan dalam waktu luang itu dia sedikit ada kasihan dengan bapak ini. Kemudian dia menghampiri bapak ini dan dia melihat luka jempol bapak ini, dilihat gitu, oh sudah baik lukanya, sudah kering semua, sudah oke, ini gampang kok, ini tinggal buka gini aja. Tapi dia kemudian izin sama dokternya untuk menangani bapak ini, kemudian diperbolehkan. Kemudian dia sambil membuka perbannya, kemudian dia bertanya kepada bapak tua ini tadi, Pak, ada apa kok rasanya kok gelisah, kok ada janjian sama orang atau bagaimana gitu, apakah perlu terburu-buru dan lain sebagainya. Tetapi lelaki ini kemudian menjawab, oh enggak kok, saya ini mau ke rumah jumbo, saya mau makan siang sama istri saya di rumah jumbo itu, karena itu saya lakukan, ya memang sehari-hari saya lakukan makan siang bersama dengan dia. Dan dia menceritakan bahwa istrinya itu sudah dirawat di rumah jumbo itu cukup lama karena istrinya itu mengidap penyakit Alzheimer, otaknya ada ada kerusakan begitu, Alzheimer. Kemudian perawat ini mengatakan, Pak, iya Bapak gelisah, apakah istrinya akan marah ya Pak kalau Bapak itu datangnya terlambat? Pak tua ini kemudian mengatakan, enggak, istri saya itu sudah enggak kenal saya lagi, karena dia sudah 5 tahun terakhir ini menderita Alzheimer, ini sudah nggak kenal saya. Kaget perawatnya ini, dia sempat terkejut loh. Bapak, istrinya sudah nggak kenal sama Bapak kok masih pergi ke sana walaupun istri Bapak itu nggak kenal sama Bapak, apalagi tiap hari makan siang gitu ya. Kenapa kok begitu kan? Lalu bapak tua ini tersenyum dan kemudian dia menepuk pundak dari perawat ini dan dia mengatakan, dia memang sudah tidak mengenali saya, tapi saya akan kenal dia. Kemudian ini cukup menohok seorang perawat ini, kata-kata yang sangat bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat begitu mengenal kita, mengenal saudara dan saya, dan terus mengasihi kita. Maka saya ingin, mari kita mengasihi Tuhan lagi, dan tak akan berhenti. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita dalam pengiringan akan Tuhan, sehingga kita mengasihi Dia lagi dan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu kami disadarkan Tuhan sudah berjuang sedemikian rupa. Engkau mengasihi kami tanpa batas. Engkau memperhatikan kami. Engkau bahkan menyelamatkan hidup kami dengan pengorbanan terbesar. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan jika selama ini kami
mengasihi Tuhan dengan ala kadarnya saja, tidak terlalu sungguh-sungguh. Ampunilah kami jika selama ini kami merasa nyaman-nyaman saja ketika kami hidup sebagaimana normalnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami boleh mengerti betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan Tuhan juga menolong kami, menopang kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Tuhan, ampuni kami jika di dalam pergumulan, persoalan, penderitaan, kekecewaan kami sempat undur dari Tuhan. Dan bahkan hari ini jika kami begitu enggan untuk membangun cinta kami kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami supaya kami menjadi seorang percaya yang dibangun di dalam cinta yang besar kepada Tuhan. Berkatilah kami semua, jemaat Tuhan dimanapun berada di tengah-tengah pandemik ini, supaya kami terus melihat cinta kami kepada Tuhan, dan terutama melihat cinta Tuhan kepada kami yang tiada bandingnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pada akhirnya sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur untuk ibadah kita, dan kita akan mengembalikan segala sesuatu hanya bagi kemuliaannya. Pujian doksologi, dan setelah doa berkat kita aminkan bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra, dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kini arahkan segenap hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa, agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus, taat kepada pemerintah dan protokol kesehatan yang ada. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.